Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Sebelum masuk ke pembahasan cerita kali ini, aku ingin tanya dulu nih teman-teman. Apa sih yang kalian pikirkan saat usia kalian masih di bawah 12 tahun? Usia segitu mungkin sekitar kelas 6 SD ya teman-teman. Seingat aku, waktu aku di umur segitu yang ada di pikiranku hanya main dan jajan saja. Namun siapa sangka nih teman-teman, di belahan wilayah-wilayah lain ternyata ada juga anak 12 tahun, bahkan di bawah 12 tahun yang memiliki sifat yang sangat keji dan sangat kejam. Mereka bisa tega melakukan pembunuhan pada bayi, bahkan ada juga yang merencanakan pembunuhan pada orang tua mereka sendiri. Mengerikan banget gak sih? Sekecil itu sudah bisa memikirkan dan melakukan hal-hal yang sangat kejam. Gak kebayangkan besarnya akan menjadi seperti apa kalau tidak cepat-cepat ditangani. Nah, seperti apa sih kisah-kisah mereka? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Karena aku akan membahas pembunuh-pembunuh termuda yang pernah ada di dunia ini. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. 1. Amarjit Sada. Amarjit Sada adalah seorang anak laki-laki asal India yang lahir pada tahun 1998. Di usianya yang masih sangat kecil, yakni 8 tahun. Ia mengaku telah melakukan pembunuhan yang sangat keji pada bayi yang berusia 6 bulan. Kejadian itu terjadi pada tahun 2007. Seorang tetangga Amarjit telah menidurkan bayinya, kemudian meninggalkannya untuk melakukan pekerjaan lain. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, sang ibu pun kembali pada bayinya. Namun betapa paniknya dia setelah dia kembali ternyata bayinya sudah menghilang. Ia pun mulai histeris dan membuat para tetangga di sekitarnya berdatangan. Setelah tetangga mengetahui keadaan sebenarnya, mereka langsung mencurigai pada seorang anak laki-laki yang bernama Amarjit ini. Karena diketahui, setahun sebelumnya ada juga pembunuhan pada bayi dan diketahui pembunuhnya adalah Amarjit. Tetapi pada saat itu, kasus pembunuhannya tidak dilaporkan ke polisi. Sang ibu dan para tetangga yang mencurigai Amarjit akhirnya segera melaporkan kehilangan bayi ini pada polisi. Polisi pun segera datang ke rumah dan langsung melakukan interogasi pada Amarjit. Dengan tidak ada ketakutan, Amarjit mengakui kalau dia memang telah membunuh bayi tersebut. Bayi tersebut dibawa ke ladang oleh Amarjit, kemudian dibunuhnya. Amarjit mencekik bayi tersebut dan memukulnya dengan batu hingga bayi tersebut tewas. Saat menceritakan hal itu, Amarjit tidak terlihat memiliki penyesalan sedikit pun. Ia malah cengengesan dan meminta biskuit pada polisi. Mendapat laporan itu, polisi dan warga pun segera mencari keberadaan bayi tersebut di ladang. Kemudian bayi tersebut ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi pun menanyai kebenaran apakah Amarjit pernah membunuh setahun yang lalu pada seorang bayi. Amarjit pun mengakui kalau dia ternyata telah melakukan 2 pembunuhan sebelumnya. Tepatnya pada tahun 2006 atau setahun sebelumnya, Amarjit telah membunuh sepupunya sendiri yang berusia 6 tahun ketika dia berusia 7 tahun. Beberapa bulan setelah itu, Amarjit pun kembali melakukan pembunuhan pada seorang bayi yang merupakan adiknya sendiri yang saat itu berusia 8 bulan. Pembunuhan dilakukan dengan cara yang sama. Korbannya akan dibawa oleh Amarjit ke ladang, kemudian dicekik hingga meninggal dunia. Diduga keluarga Amarjit dan sebagian tetangga pun mengetahui hal itu. Tetapi pihak keluarga Amarjit tidak mau membawa kasus tersebut pada polisi. Karena yang dibunuh adalah anggota keluarga, maka mereka berpikir ini adalah urusan keluarga mereka dan akan diselesaikan secara kekeluargaan saja. Namun nyatanya, setahun kemudian Amarjit melakukan pembunuhan lagi dan kali ini pada tetangganya. Tentunya warga dan sang ibu yang bayinya telah dibunuh ini tidak tinggal diam dong.
Dia merasa marah dan ingin Amarjit diberikan hukuman. Setelah diinterogasi oleh polisi, Amarjit pun dilakukan tes psikologis oleh seorang dokter. Dan diketahui ternyata Amarjit memiliki gangguan perilaku, di mana perilaku dan emosinya bisa meluap dan berujung pada kekerasan. Sangat disayangkan banget gak sih teman-teman kalau hal ini bisa diketahui lebih cepat? Ya mungkin kan gak ada pembunuhan kedua atau ketiga kalau keluarganya cepat tanggap terhadap psikologis Amarjit ini. Karena Amarjit masih sangat kecil pada saat itu, ia pun tidak bisa diberikan hukuman penjara nih teman-teman. Amarjit pun hanya ditahan di rumah tahanan sampai ia berusia 18 tahun sambil diberikan perawatan psikologis. Hingga saat ini sebenarnya tidak ada lagi informasi yang bisa aku dapat tentang Amarjit ini teman-teman. Nah biasanya anak-anak yang melakukan kejahatan yang sangat parah setelah dia bebas, identitasnya akan dirubah oleh pemerintah dan akan diberikan perlindungan oleh pemerintah agar bisa melanjutkan hidupnya. Tentunya anak-anak ini akan diberikan pengawasan yang ketat dari pemerintah agar tidak mengulangi apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Kisah kedua di part selanjutnya.